Awal mula Allah menciptakan nafsu, yukhlaqullahu nafsan bimislin nas. Allah ciptakan nafsu itu seperti manusia bentuknya. Lalu Allah bertanya kepada nafsu, karena memang minta maaf ya, nafsu ini susah dikendalikan, minta maaf ya. Nafsu ini menyuruh Anda berbuat jelek. Dalam Al-Quran itu Pak, Anda buka Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu cenderung menyuruh Anda berbuat kejelekan. Nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Ana, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Ini jawaban pototoai. Akhirnya Allah menyiksa nafsu ke dalam neraka, api neraka 100 tahun lamanya. Allah berfirman, ba'as alak marratan tsaniyah. Saya bertanya kepadamu kedua kalinya, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Nafsu menjawab, kamarra akul ana, anta. Berapa kali saya mau menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Allah bertanya ketiga kalinya, ba'as alak marratan tsalitsah. Sekarang saya bertanya kepadamu ketiga kalinya, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Pertanyaan sama, simple. Apa jawabannya nafsu? Kamarra akul ana, anta. Berapa kali saya mau jawab, Ki? Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Baik, malah saya pototoai. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka, tidak diberi makan, tidak diberi minum 100 tahun lamanya. Dalam keadaan lapar yang sangat, haus yang sangat, 100 tahun dikembalikan oleh Allah. Lalu Allah berfirman, ba'as alak marratan rabi'ah. Saya bertanya kepadamu keempat kalinya, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Disitulah nafsu langsung sujud, sujud langsung dengan mengatakan, ya Rabb, ana abduka da'if wa anta rabbi al-gawi khaliqus samawati wal ard. Ya Allah, saya adalah hambamu yang lemah, Engkau adalah Tuhanku yang maha kuat, pencipta alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yu'tina Allah fahman annal ibadah awla wal maqsud wat tijarah muhtaj. Kullu fadlu min Allah jalla jalaluhu tabaraka wa ta'ala wa azmatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah miftah babu rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimim bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap jajaran pengurus Masjid Jannatul Firdaus, Bapak Imam, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita pemahaman bahwa tujuan hidup kita adalah semata-mata mencari ridha Allah. Benar, kita butuh uang, kita butuh pekerjaan, kita butuh kendaraan, kita butuh tempat tinggal, bahkan kita butuh keluarga. Tapi sekali lagi, itu semua hanyalah kebutuhan. Sedangkan tujuan kita di muka bumi cuma satu. Apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amala, yaitu yang paling bagus amalnya. Tapi karena itu ada kalimat yang paling enak diucapkan, ya, bekerja
hanyalah selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Ini yang harus jadi prinsip. Jadi bekerja itu selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Jangan dibalik. Sholat adalah selingan dari pekerjaan. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah sholat cuma sampingan. Kalau kita punya prinsip bekerja hanyalah selingan, sedangkan tujuannya untuk menunggu datangnya waktu sholat, maka pasti dunia Anda akan berkah. Kenapa? May yufaddilullahu al-ukhra yufaddilullahu dunyahu. Siapa yang mengutamakan akhiratnya, Allah akan mengutamakan dunianya. Siapa yang parutu suki akhiratnya, Allah yang parutu suki dunianya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah Habib, letak ibadahnya puasa itu di mana? Orang bilang hakikatnya puasa itu apa? Kalau kita tanya letak ibadahnya sholat, sujud kepada Allah, menyembah. Letak ibadahnya baca Quran, membaca kalamullah. Letak ibadahnya haji umrah, mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Letak ibadahnya sedekah, meringankan beban orang lain. Letak ibadahnya puasa, di mana? Lapar dan haus. Orang miskin juga lapar dan haus tiap hari. Lantas di mana letak ibadahnya puasa? Ternyata begini. Ya. Awal mula Allah menciptakan nafsu. Tapi kalau saya bilang nafsu, banyak orang remehkan. Jangki remehkan itu nafsu. Kenapa? Karena yang diuji oleh Allah kepada manusia itu nafsu. Tapi jangki salah paham. Bukan ruh yang diuji, bukan jasad yang diuji, tapi yang diuji adalah nafsu. Kenapa? Karena yang dipanggil masuk surga bukan jasad, bukan ruh. Yang dipanggil masuk surga siapa? Nafsu. Tidak percaya? Buka Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei nafsu yang terkendali, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu yang mana Allah ridha dan kau pun diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannatih. Masuklah ke golongan hambaku yang diridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Berarti yang diuji adalah nafsu. Karena nafsu itu ada 3, Pak. Nafsu ammarah yang suka menyuruh kita maksiat, lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Nafsu lawamah, ya kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, goyang. Tapi yang istiqomah nafsul mutmainnah. Nah, perhatikan. Awal mula Allah menciptakan nafsu, yukhlaqullahu nafsan bimislin nas. Allah ciptakan nafsu itu seperti manusia bentuknya. Lalu Allah bertanya kepada nafsu, karena memang minta maaf ya, nafsu ini susah dikendalikan, minta maaf ya. Nafsu ini menyuruh Anda berbuat jelek. Dalam Al-Quran itu Pak, Anda buka Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu cenderung menyuruh Anda berbuat kejelekan. Pada dasarnya sehingga Allah ketika memanggil nafsu, ditanya oleh Allah. Allah bertanya, berdialog kepada makhluknya. Hei nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Dengarkan jawabannya nafsu. Nafsu seraya menjawab, ya Rabb, ana, anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Ini jawaban foto tuai.
Jawaban kurang ajar, karena memang nafsu itu berat, tidak langsung. Akhirnya Allah menyiksa nafsu ke dalam neraka, api neraka 100 tahun lamanya. Bayangkan lu, api neraka ini. Setelah disiksa 100 tahun, dikembalikan. Allah berfirman, Ba'as alak marratan tsaniyah. Saya bertanya kepadamu kedua kalinya, Man antah wa man ana. Siapa kamu? Siapa saya? Nafsu menjawab, Kamarra akul ana anta. Berapa kali saya mau menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Ya, keras kepala, Pak. Akhirnya Allah masukkan lagi neraka, Bu, ke tempat yang sangat dingin sekali. Tapi jangkit bilang dingin itu enak. Anda tahu kalau pegang ke es batu, lama-lama sakit itu tangan, kayak ditusuk. Bayangkan bagaimana lamanya 100 tahun dalam tempat yang sangat dingin. Tidak ada apa-apanya dinginnya es batu. Setelah 100 tahun dikembalikan oleh Allah. Allah bertanya ketiga kalinya, Ba'as alak marratan tsalitsah. Sekarang saya bertanya kepadamu ketiga kalinya. 3 kali Allah bertanya, Man anta wa man ana. Siapa kamu? Siapa saya? Pertanyaan sama, simple. Apa jawabannya nafsu? Kamarra akul ana anta. Berapa kali saya mau jawab, Ki? Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Baik, malah dek saya foto toai. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka, tidak diberi makan, tidak diberi minum 100 tahun lamanya, dalam keadaan lapar yang sangat, haus yang sangat. 100 tahun dikembalikan oleh Allah. Lalu Allah berfirman, Ba'as alak marratan rabi'ah. Saya bertanya kepadamu keempat kalinya, Man anta wa man ana. Siapa kamu? Siapa saya? Disitulah nafsu langsung sujud. Sujud langsung dengan mengatakan, Ya Rab, ana abduka da'if wa anta rabbi al-gawi khaliqus samawati wal ard. Ya Allah, saya adalah hambamu yang lemah, Engkau adalah Tuhanku yang maha kuat, pencipta alam semesta. Berarti sudah dapat jawabannya. Tidak ada yang bisa menundukkan hawa nafsu kecuali lapar dan haus. Api neraka, dingin neraka tidak mempan. Ternyata yang bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk istiqomah beribadah, istiqomah jauhi maksiat, cuma satu pengendaliannya, melalui lapar dan haus. Itulah syariat. Kenapa Allah mensyariatkan puasa? Minta maaf ya, karena Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, Kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepada kalian itu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan orang-orang sebelum kalian. Karena memang puasa ini bukan baru sekarang, dari dulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Tafsirnya, la'allakum tamanni 'ala nafas ay nafsul mutmainnah, supaya kalian mampu mengendalikan hawa nafsu. Coba perhatikan, Ki, bagaimana Allah mengajarkan mengendalikan hawa nafsu. Bu, minuman di kulkas yang dingin, makanan di meja yang enak, siang-siang puasa kita tidak sentuh, padahal kita punya air es, kita punya makanan di meja, kita punya. Kenapa tidak disentuh? Jawabannya satu, takut kepada Allah. Kita kendalikan nafsu, tahan nih hausnu, tahan nih laparnu, dikendalikan itu nafsu. Kenapa? Coba perhatikan makna tersirat. Kalau yang halal saja bisa nakendalikan, ini kan yang halal ini, esnya sendiri, makanannya sendiri, kan dia punya. Yang halal dia bisa kendalikan karena dia siang berpuasa takut kepada Allah, maka pasti sudah lebaran. Jangankan yang halal, yang haram aja dia tidak sentuh, apalagi jangankan yang haram, yang halal saja dia tidak sentuh, apalagi yang haram. Kenapa? Yang halal saja dia bisa kendalikan, apalagi yang haram. Itu di situ maknanya. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Istri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki halal, jangankan dilihat, disentuh halal.
Tapi siang-siang berpuasa kita tahan. Kadang-kadang muncul keinginan, kita tahan. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Coba bayangkan Pak, yang halal saja di depan mata kita bisa kendalikan, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu makna puasa. Kalau ada orang sudah lebaran, nafsunya belum mampu dikendalikan, tabe, berarti gagal. Berarti cuma puasakan apanya? Perutnya. Sedangkan yang mampu dipuasakan adalah nafsu kita. Bagaimana supaya nafsu yang dulunya mengendalikan kita, giliran tatusik kita yang kendalikan. Tapi ya tidak disalahkan, ulama pernah menyampaikan satu riwayat. Dengar kini, jangan kita tersinggung. Pernah ada orang datang sama saya, Habib, assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib mau tanya, apa tanda-tanda bagaimana saya bisa tahu ibadahku di bulan puasa diterima dan dosaku diampuni? Ya kan ini pertanyaan logis Pak. Artinya bagaimana caranya ibadahku di bulan puasa ku tahu kalau diterima dan dosaku diampuni? Saya bilang gampang sekali. Bagaimana Bib? Buka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda Pak, alamatul ibadah makbul fi syahr Ramadan, tanda ibadah yang diterima di bulan suci Ramadan, idza kana ba'dal id ibadatuhu mustaqim. Jika setelah lebaran ibadahnya tetap istiqomah. Di bulan puasa rajin ke masjid, setelah lebaran tetap rajin ke masjid. Di bulan puasa rajin baca Quran, setelah lebaran tetap baca Quran walaupun drastis berkurang. Tidak apa-apa, walaupun drastis berkurang. Misalnya bulan puasa 1 hari 3 juz, sudah lebaran 1 hari 1 halaman, tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Intinya istiqomah. Bu, jangan pandang inting ini baca Quran 1 hari 1 halaman. Saya mau sebutkan pengalaman, boleh? Ini sebut nama karena bukan kejelekan. Salah satu profesor ada di Makassar, Profesor Dr. Dasril Daud, Haji Dasril Daud, dokter anak, spesialis penyakit anak di Jalan Tupai. Orang bilang Pak, nenek moyangnya dokter anak itu kepala asosiasi dokter anak se-Indonesia Timur. Beliau Dasril Daud, dengar Ki, lama sakit di Wahidin, terakhir meninggal mengucapkan keluar lisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 9 kali mengucapkan itu, baru akhirnya nyawanya dicabut oleh Allah. Baik, menangis Pak, bukan karena meninggal beliau. Kalau meninggal beliau itu sudah antrian, sudah pasti kita juga menyusul. Yang saya tangisi satu, ya Allah, dokter di depan mataku, indahnya meninggalnya ini kucinai. Mau tongak kasih yang berdoa kayak Allah kasih mati tongak seperti ini. Tapi ku tambah doaku, tapi jangan sekarang. Harus dipanas. Biasa lenyet tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah dikuburkan, dapat beberapa bulan, kutanya istrinya, Bu Haji jangan kita tersinggung. Iya, mau katanya apa amalannya suami tak? Luar biasa, cemburu karena taruh. Pak, cemburu urusan dunia haram, namanya hasud. Cemburu urusan akhirat dianjurkan, namanya giftah, motivasi. Akhirnya apa yang terjadi? Nah jawab ke Habib, itu kodon suamiku biasa Ji. Artinya gara-gara pasien kadang-kadang terhalang ke masjid. Cuman ada istiqomahnya itu Bib. Apa itu? Setiap hari semenjak pengantin baru Kak, ya hampir 48 tahun saya menikah sama dia. Semenjak pengantin baru tidak pernah mau tidur kecuali baca Al-Quran 1 hari 1 halaman. Jadi Bu Haji mungkin maksud tak 1 juz, tidak Bib, 1 halaman. 1 lembar kapan? 1 halaman Bib, setengah lembar, napan nesai. Tapi istiqomah 48 tahun, fa'alaihil jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Daripada bulan puasa lampau 5 kali tapi libur 1 tahun. Kan biasa hal itu. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan bapak-bapak sini, ibu-ibu sana. Karena ceramah Kak di sini.
Biasa itu Ustaz, alhamdulillah bulan puasa tamat kali 5 kali. Ih, tahu anak. Sudah lebaran, ya puasa bisa deh. Gaya aja. Nah itu intinya, setelah lebaran apakah Anda istiqomah atau tidak, menandakan ibadah Anda diterima. Kalau sekali sudah lebaran nalenya pada salamat, tidak ada. Naudzubillah. Begitu juga dosa kalau diampuni di bulan suci Ramadan. Sedikit saya tambah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul dzunub maghfur fi syahr Ramadan, tanda-tanda dosa yang diampuni di bulan suci Ramadan. Ini dosa yang diampuni. Kalau Anda kepengen tahu enggak dosa yang diampuni di bulan suci Ramadan? Idza kana ba'dal id lam yuqarrir dzambah. Kalau setelah lebaran tidak mengulang dosanya. Dulu suka main domino chip, sudah lebaran tidak main lagi. Dulu suka pabit teh ayam, sudah lebaran tidak pabit teh lagi. Dulu suka rentenir, sudah lebaran tidak mau lagi rentenir. Karena orang kalau rentenir itu Pak, kebahagiaan sesaat, bom waktu, ujung-ujungnya akan mengalami kehancuran. Tidak ada satupun potol leherku kalau orang terkait rentenir bahagia hidupnya. Kalaupun kaya sesaat, kebahagiaannya akan diancam oleh Allah. Apa kata Allah? Siapa yang terlibat riba, maka dia menyatakan perang denganku. Perang sama Allah lebih baik perang sama Amerika, mati tidak apa-apa. Perang sama Allah, hidup tak ingin, mati menderita. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau setelah lebaran tidak suka melakukan dosa, maka selamat, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir Bu, ini sayang kalau ditutup, perhatikan terakhir. Ada seorang murid pernah bertanya sama gurunya, ini penting ini, yang terakhir ini, bisa? Lanjut apa terus? Yang salah pilih. Lama mak tidak datang ke sini, kulampiaskannya dulu. Saya kira Habib yang terlupakan, ternyata tidak nih. Nah, perhatikan Ki. Sekarang saya sampaikan Ki terakhir. Ini penting sekali. Seorang murid, siapa namanya? Syekh Ali bin Abdullah Baros, bertanya sama gurunya, Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Perhatikan pertanyaannya, enaknya pertanyaannya. Ya Syekhi, a'tinil wasiyah li taqwiyatil ibadah fi Ramadan. Ya Syekh, guruku, kasihkan nasihat supaya kuat ke ibadah di bulan suci Ramadan. Mau apa tidak? Apa sudah cukup sampai sini? Lanjut. Mau ndak wasiat ini? Kata syekhnya, fa'alaikum amalain, maka bagi kalian amalkanlah 2 amal. Ndak apa-apa aja begini dik, sudah mi pemilu. Ndak ada mi permasalahan begini. Selesai mi dik? Nah. Maka bagi kalian amalkan 2 amal. Ya, amalkan 2 amal. Apa itu? 1. Nih, perhatikan. Tahhir nafsak qabla duhuli Ramadan. Bersihkanlah dirimu sebelum masuknya bulan suci. Habib, dibersihkan apa, Habib? Sokling, bekling, apa sabun Novo? Bukan bersihkan jasad dan baju, tapi yang dimaksud bersihkan diri dari dosa. Minta maaf kali jangan tersinggung, Pak. Ini kan botol, kalau kotor diisi air bersih rugi. Ada botol kotor mau diisi susu, rugi. Caranya supaya bisa diisi bagaimana? Bersihkan dulu. Ramadan ini begitu banyak pemberiannya Allah mau masuk. Rahmat, hidayah, maghfirah, inayah, taufik, banyak sekali cahaya Ramadan mau masuk. Lah kalau kotor bagaimana? Itu yang pertama. Yang tentunya juga tabedi kusampaikan dengan hormat, jangan tersinggung. Kapan-kapan malas ke masjid, malas dengar ceramah, malas baca Quran, malas beribadah, bukan karena naik berat badan, tak, bukan.
Satu penyebabnya yang paling nampak apa? Banyaknya dosa yang numpuk, lupa diistighfari. Oh iya, minta maaf. Saya najuluki kak menantu nama makku. Ditanya menantu nama makku. Istriku. Apa najuluki kak istriku? Kung Fu Panda. Toki Kung Fu Panda. Ada film kartun itu batalak tapi lincah. Bilang istriku, heran lihat batalak kita tapi tidak pernah kita capek ke masjid ceramah begini. Apa ku jawab yang kesik berat orang ke masjid bukan berat badan tapi dosa. Nabi itu 15 abad yang lalu sudah nabocorkan nih. Dengar gini, nabocorkan nih. Apa Nabi bilang Nabi? Man katsura 'anil dzunub sakula 'anil ibadah walau kana syababah. Siapa yang banyak dosanya, tanda kutip, banyak dosanya itu lupa beristighfar, karena semua orang pasti punya dosa. Siapa yang banyak dosanya, kata Nabi, artinya lupa beristighfar, malas beristighfar. Apa kata Nabi? Sakula 'anil ibadah walau kana syababah. Pasti berat beribadah sekalipun anak muda. Sekalipun anak muda. Kan anak muda itu kuat. Bu, anak muda kuat. Dia pasti malas ibadah sekalipun anak muda. Begitu juga wa man tahara 'anil dzunub sahalallahu 'anil ibadah walau kana syibana. Siapa yang suka bersihkan dari dosa akan diringankan ibadah sekalipun orang tua jompo. Tapi di tak dampengi kak. Banyak-banyak orang tua di depanku ini kenapa bisa naik di lantai 2? Kenapa bisa datang ke masjid? Ini istighfarnya, astagfirullah. Banyak-banyak anak muda tapi tidak tergerak masuk, istighfarnya penting ini. Tapi ingat, istighfar itu ada dua, kepada Allah yaitu istighfar, kepada manusia talabul afwah, minta maaf. Makanya ada tradisi Bugis Makassar, betul apa enggak ini? Ada tradisi Bugis Makassar mengatakan kalau mau masuk bulan puasa, dia mengatakan seperti ini, sidam pedang pengiki melok matama. Ada tuh? Ada ya, Pak Haji ada ya? Biasa gitu ya? Adik menelpon kakaknya, anak menelpon mamanya, deng, dampeng ngak deng, mabela ki, si dampeng ki melomat tama puasa nah. Iye, tante, si dampeng ki melomat tama puasa nah. Iye, kenapa bukan lebaran? Kenapa mau puasa? Karena dulu kodong orang tua dulu tidak natuki hadisnya. Tapi tujuannya na tahu supaya ringan sempurna ibadahnya di bulan suci Ramadan. Jelas? Utamanya dosa kepada Allah, kepada orang tua dan sesama manusia. Terakhir, yaitu kalau mau kuat ibadah tak di bulan suci Ramadan. Yang kedua apa itu? Maaf, ija'al hadha Ramadan ka'annahu akhir lakum. Dengarkan Bu. Sedikit lagi. Jadikan Ramadan ini jadikan Ramadan nanti ini seolah-olah terakhir bagi Anda. Jangkik GR bilang masih muda. Betapa banyak orang anak muda yang tahun lalu Ramadan tapi tahun ini sudah tidak lagi. Banyak tetangga tak, keluarga tak, kenalan tak. Ingat coba. Iyo, tuh tahun lalu Ramadan sekarang tidak. Ingat ki. Tabi. Tidak disangka itu. Jadi kalau itu yang kesik malas ki, jam mau dulu tarawih deh, masih ada di tahun depan. Nah itu. Jam mau dulu santai miki. Kalaupun jeleki Ramadan tak ini nanti di tahun depan diperbaiki. Palakah? Itu setan itu masuk terus itu. Padahal Nabi kan sudah bocorkan, wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun goda. Perbaiki akhiratmu, tuntut akhiratmu seolah-olah besok kalian akan mati. Jangan malas. Siapa yang jamin ajal? Kasihan. Siapa? Pak, Bu, tetanggaku kasihan. Samping rumahku, duduk lihat bangunan, tiba-tiba kejang-kejang ada cairan di otaknya. Apa kata dokter? Alat mami yang mungkin kesik bernapas. Tidak ada yang jamin. Tiba-tiba meninggal. Ada lagi tetanggaku di sebelah sana. Paginya saya ketemu, malam dikabarkan meninggal. Kenapa? Mobilnya kecelakaan di samping tol.
Ajal. Saya sebut tetangga ini bukan kejelekan ya, karena banyak orang bilang begini, jangkut tetangga tolo sama ustad. Kenapa? Nah cerita kok kalau ceramah. Tapi saya tahu ini cerita baik gini, bukan kejelekan. Nah, karena ajal itu kan bukan kejelekan, kehendak. Jadi saya cuma mau bilang hati-hati Ki, ya, ajal itu bisa datang kapan saja. Manfaatkan Ki, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dari tahun lalu. Amin. Ya Rabbal. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan amal soleh tak nanti di bulan suci Ramadan. Kalaupun misalnya kita mendapatkan keberkahan, ya Allah anugerahkan kami Lailatul Qadar. Dan kalaupun kami berhasil, hadiahkan seluruh pahala itu ya Allah untuk kedua orang tua kami. Karena sebab mereka lah kami bisa beramal soleh. Karena sebab mereka lah kami bisa mengenalmu ya Allah dengan bisikan azan ketika kami dilahirkan ya Allah. Namun sebelum doa, Habib menyampaikan, Habib ini tidak bosan-bosannya menyampaikan kalau saat ini masih membangun pembangunan pesantren ya. Habib masih membangun pembangunan pesantren. Anda bisa jalan-jalan di Arif Rahman Hakim lorong 31C nomor 33. Ada 8 tanah Habib punya. Bangun sedikit-sedikit. Ini menuju bangunan ketiga, pesantren perempuan lantai 6. Ya, pesantren perempuan lantai 6. Ini membutuhkan bata ringan kurang lebih 40 kubik. 1 kubik 980.000 di luar semen perekat dan plasteran. Nah, untuk memudahkan dan melancarkan dakwanya Habib mau menawarkan kepada Anda cara untuk beramal jariah. Tidak repot kok. Dengan cara apa? Yaitu pertama, ini tasbih di tangannya Habib ini tasbih kaukah. Anda tahu tasbih kaukah? Kayu koka tahu? Ibu? Kayu koka itu adalah tongkatnya Nabi Musa, tongkat Nabi Muhammad, mimbar Nabi Muhammad, ya, kayu kaukah. Ini asli, kayunya impor Pak. Tabe, demi Allah, asli kayu koka tanpa cat dan memang warnanya sudah seperti ini. Nah, ini kalau di Mekah orang jual 70 sampai 100 real. Di Al-Markas kemarin ada yang lepas 250.000. Habib cuma mau menawarkan kepada Anda amal jariah. Anda titip 100.000, Anda sudah dapatkan tasbih seperti ini ya. Nah, atau mau simple, mudah dibawa-bawa, ini 35.000. Nah, waktunya sedikit sebelum doa, ini 35.000 nih ya. Jangan Ki niat beli tasbih, niat Ki amal jariah dapat tasbih mahal, kayu kokah. Atau yang lebih sering laris, ini gelang plus tasbih, tasbih plus gelang. Bisa dipakai gelang, bisa dipakai tasbih. Jumlahnya 33. Maharnya berapa? 10.000. Dapat mikir amal jariah. Kalau ada yang berminat, nanti setelah doa ditutup, silahkan berhubungan dengan santri saya Wahyu. Habib, saya lupa bawa uang. Ambil mikir dulu, bisa ditransfer. Minta ki kertas transfer. Ini ada 5 nomor rekening, BSI, BRI, BNI, BCA, Mandiri. Bukan atas namanya Habib, tapi atas nama Yayasan Pesantren Ahmad Muhammad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas nama yayasan, ya, saya takut mengatasnamakan diri saya. Naudzubillah min dzalik. Mari kita tutup doa, Pak Imam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami semua ya Allah memiliki hajat dan kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki masalah dan urusan yang berbeda-beda. Kami tidak mampu utarakan satu persatu ya Allah, baik yang kami ingat maupun yang kami lupa, baik yang kami sebut maupun yang tidak kami sebut, baik yang kecil maupun yang besar, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah, lancarkan segala-galanya di dunia maupun di akhirat, mudahkan segala-galanya di dunia maupun di akhirat, kabulkan segala-galanya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Karim, panjangkan umur kami, umur keluarga kami, utamanya orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, sehat walafiat, sehingga kami mendapati bulan suci Ramadan, baik tahun ini maupun tahun depan ya Allah, agar kiranya kami bisa memperbanyak amal soleh di jalanmu ya Allah, semata-mata mencari ridhomu ya Allah. Ya Allah ya Karim, anugerahkan kami Lailatul Qadar, Lailatul Khair min alfi syahr, agar kiranya ya Allah semata-mata kami mengharapkan ridhomu ya Allah.
Allah ya Karim. Kuatkan kami ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah, dengan rahmat dan taufik-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini lebih baik dari tahun sebelumnya ya Allah. Kami menyesal ya Allah, tahun yang lalu lewat begitu saja ya Allah. Jangan sampai penyesalan kami sama dengan tahun ini ya Allah. Berikan kami kekuatan dengan pertolongan-Mu ya Allah, sehingga kami tergerak hatinya untuk istiqomah beribadah sekuat tenaga ya Allah. Ya Allah ya Karim, jangan Kau buat lupa kami ya Allah dengan kenikmatan dunia dan kesibukan keluarga ya Allah. Sadarkan keluarga kami untuk selalu memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk melipat gandakan amal kami di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, begitu juga setelah Ramadan, buatlah ibadah kami istiqomah, dosa-dosa kami Engkau ampuni sehingga kami tidak mengulangi maksiat, dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya Allah, kami akui tahun lalu kami tidak istiqomah ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga bermohon kepadamu ya Allah, jika acara ini berpahala dan Ramadan kami mendapatkan pahala, kami niatkan untuk ayahanda dan ibunda kami ya Allah, karena sebab mereka lah kami bisa beramal soleh ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami jadi anak yang saleh salehat, membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami mohon ya Allah, jika saja ekonomi kami sempat goyang ya Allah, kembali stabilkan ya Allah, sehingga dengan kelebihan ekonomi kami bisa berbuat baik di sisi-Mu, melakukan ibadah di sisi-Mu, membantu keluarga, membantu tetangga, membantu agama ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba yang cenderung memberi manfaat sesama manusia ya Allah. Ya Rabb, jika rezeki kami di atas turunkan ya Allah, jika rezeki kami di bawah keluarkan ya Allah, jika rezeki kami jauh dekatkan ya Allah, jika rezeki kami sulit permudah ya Allah, jika rezeki kami sedikit perbanyak ya Allah, jika rezeki kami sudah habis tambahkan ya Allah, jika rezeki kami membawa malapetaka ganti ya Allah, jika rezeki kami ya Allah membawa dosa ampuni ya Allah. Jangan Kau adab dari harta yang Kau berikan, kecuali jadikan itu hujjah untuk memudahkan kami memasuki surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, perbaiki Indonesia lebih baik dari sebelumnya ya Allah. Angkatlah pemimpin yang paling takut kepadamu ya Allah, pemimpin yang terbaik bagimu ya Allah. Asa an tuhibbu syaifa wa syarrul lakum wa asa an takrahu syaifa wa khairul lakum. Kadang kami menyenangi sesuatu tapi itu jelek bagimu, kadang kami benci sesuatu tapi itu baik bagimu. Pilihkanlah kami yang terbaik bagimu ya Allah, maka itu pasti akan terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan fi halati sihah wal afiyah ma'a ta'atillah wa ta'atir Rasul salamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Kembali sekedar info, jika Anda kepengen mudah-mudahan kita berlomba-lomba ya dalam amal jariah, silahkan hubungi Ananda Wahyu. Dan sekedar undangan, ini bersifat undangan, yang kepengen mengadakan doa nisfu Sya'ban, silahkan datang ke Masjid As-Saidah Jalan Ontalama ya. Masjid As-Saidah Jalan Ontalama akan diadakan doa berjamaah nisfu Sya'ban yang akan dipimpin langsung oleh Habib saya sendiri insyaallah. Sekali lagi, yang berminat dengan amal jariah silahkan langsung. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.